Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065 sebagai praktikan shift 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari praktikum pengendalian dan penjaminan mutu modul pertama tentang peta kendali variabel dan fishbone diagram. Baiklah, langsung aja kita lihat soal atau permasalahannya. Di sini terdapat soal untuk shift 1 dan soal untuk shift 2. Saya ambil shift 2 karena saya shift 2. Kemudian soalnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pemintalan benang melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis Kambet 40S. Adapun data yang didapatkan untuk pengukuran nomor benang adalah sebagai berikut. Buatlah peta kendali yang sesuai lalu berdasarkan grafik yang dihasilkan apakah proses terkendali secara statistik. Dapat dilihat di sini ada data hasil pengukurannya di mana kita punya sampel atau N sebanyak 12 buah dan M atau subgroup sebanyak 10. Kemudian untuk soal yang kedua adalah buatlah diagram fishbone dari kasus tersebut jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama ada MEN dengan pengecekan kurang teliti, kedua metode dengan standar terlalu longgar, ketiga mesin dengan mesin yang tidak stabil, keempat material dengan spesifikasi yang salah. Dapat dilihat dari soal yang pertama, untuk penyelesaiannya nanti, karena di sini terdapat 12 buah N, yang artinya N lebih besar dari 10, dan subgroup sama dengan 10, maka untuk N lebih besar sama dengan 10, artinya kita akan menggunakan X bar min S chart untuk penyelesaiannya nanti. Baik, langsung aja ke selanjutnya, di mana kita harus pindahin soal tadi ke dalam Excel. Dan saya udah bikin Excelnya. Yang sheet pertama kita punya data dari sampel dari soal 1. Kemudian di sheet 2 kita punya data untuk soal 2 dari soal 2. Oke, lanjut kita masuk ke tutorial menggunakan software RStudio. Di sini ada bekas saya nyoba tadi, kita ulang saja dengan hapus-hapus semuanya. Kita down save aja. Untuk langkah pertama kita klik file, kemudian new project. Kemudian kita tunggu. Untuk software RStudio ini kita perlu jaringan data karena kita memerlukan internet di sini. Setelah tadi file kemudian new project akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik existing directory. Dan ini adalah lokasi file penyimpanan di mana Excel yang tadi kita simpan juga biar gampang gitu, biar keren juga, biar bisa dirun. Kemudian create project, kemudian sistem akan memindahkan ke project lokasi kita tuju, terus kita tunggu aja. Oke, pertama kita buat new script dengan klik new file, kemudian R script atau dengan kunci CTRL plus shift plus N. Langkah pertama kita menginstal package dengan sintak install package pip XL, kemudian
package kutip QCC. Oke, kemudian kita install. Di sini terdapat logo merah gini, tanda-tanda merah gini, artinya sistem sedang install sintak yang kita masukin. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan package dengan sintak library read XL, kemudian library UCC. Setelah itu kita run. Perlu diingat untuk software RStudio ini, kesalahan sedikit pun akan menggagalkan running dari sistem atau sintak yang kita masukkan. Jadi kita harus teliti dalam masukin sintaknya. Kemudian langkah selanjutnya kita input data dengan sintak soal 1 di kemudian read underscore xlsx dalam kurung tanda kutip masukkan nama file Excel yang kita simpan tadi dengan format Excel juga, itu titik xlsx, kemudian di sheet yang pertama lokasinya. Baik, langsung kita run. Oke, akan muncul di sini datanya. Kemudian kita menghilangkan kolom 1 dengan sintak data 1 underscore tanda panah soal 1, kemudian koma -1. Di sini -1 karena di kolom dan sheet dan kolomnya itu adalah jumlah dari si sampel, jadi gitu. Kemudian print untuk melihat data 1 dari soal yang pertama. Kemudian kita run. Di sini akan muncul data 1 dan di sini juga akan muncul sebaran data yang kita punya. Lanjut kita membuat peta kendali S dengan sintak peta underscore S tanda panah QCC data 1 karena datanya ada di data 1, kemudian type S karena S chart, kemudian title kita masukin judul peta kendali S. Di grafiknya nanti akan peta kendali S untuk judulnya. Kemudian xlab sama dengan subgroup. Untuk grafik X-nya nanti kita ambil dari subgroup. Kemudian ylab-nya adalah standar deviasi karena kita menggunakan S chart. Kemudian add stats, kita nggak perlu masukin stats, jadi kita tulisnya di sini sama dengan false aja. Kemudian kita run. Oke, dapat dilihat di bawah kanan tampilan software ini ada plot di mana peta kendali S, dan di sini atau pada peta kendali S terdapat satu data yang melebihi batas kendali. Jadi kita akan melakukan fiksasi, maksudnya perbaikan untuk si peta kendali S ini, termasuk datanya juga, atau fixing maksudnya. Kemudian di sini kasih tagline dulu dengan melihat data di luar batas kendali. Oke, kita lihat data mana yang ada di luar kendali, di luar batas kendali. Dengan
dengan sintak peta underscore s dollar violation. Oke, dapat lihat di sini beyond limitsnya ada di 4. Artinya dapat lihat juga di plots-nya bahwa data di subgroup 4 yang melewati batas kendali. Jadi benar. Kemudian kita tagline perbaikan peta kendali S. Kemudian menghapus data keluar batas kendali dengan sintak data 1 fix tanda panah data 1 dalam kurung min 4, oke, kita run dan data 1 udah di fixing atau diperbaiki. Kemudian kita lanjut membuat peta kendali S perbaikan. Untuk sintaknya sama seperti ini, cuman nanti kita ada bedain sedikit sesuai penyesuaian. Jadi kita copy aja nggak apa-apa. Terus di sini kita ubah menjadi ditambah fix. Kita highlight dulu, gunakan data perbaikan, yaitu di sini harus ditulis data 1 fix. Oke. Untuk type title xlab dan ylab-nya masih sama. Jadi langsung aja kita run. Dan di sini muncul peta kendali S perbaikan. Maksudnya di sini harusnya ganti title dulu ya. Oke, titlenya diganti. Peta kendali S perbaikan, di mana udah nggak ada subgroup atau sampel yang melebihi batas kendali. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu melihat ringkasan dari peta kendali S perbaikan dengan sintak summary peta underscore S underscore fix. Itu kita run. Ya, bisa dilihat untuk QCL dan LCL-nya. Oke, maaf. Dapat dilihat dari UCL dan LCL-nya tidak ada yang melebihi batas kendali kayak tadi. Kemudian lanjut kita membuat peta kendali X bar dengan rumus yang sama, cuman diperlukan penyesuaian saja. Peta underscore X bar data 1 fix, kita kasih highlight lagi. Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, cuman biar jelas aja dan paham. Untuk di sininya kita ganti sebagai X bar, dan di sini juga diganti sebagai X bar, peta kendali X bar. Di sini tetap untuk xlab-nya subgroup, title-nya diganti, type-nya juga diganti. Untuk ylab-nya juga diganti menjadi rata-rata karena kita menggunakan X bar chart sekarang. Oke, setelah itu kita running. Dapat dilihat di sini plots-nya ada untuk peta kendali X bar. Untuk memastikan apakah ada data yang keluar kendali atau enggak, kita dapat lihat dari plot sebenarnya. Namun kalau mau juga kita bisa lihat dari sintak dengan sintak peta X bar dollar violation. Oke.
Kita run di sini beyond limit dan violating runs-nya nggak ada yang melewat, nggak sama dengan nol, artinya nggak ada yang melewati batas kendali atau keluar dari batas kendali. Kemudian kita lihat juga ringkasan dari peta kendali X-bar dengan sintaks summary peta underscore X-bar. Oke, kita lihat di sini UCL dan LCL-nya juga sama, nggak ada yang lewatin batas kendali, jadi aman untuk peta kendali X-bar, nggak perlu adanya perbaikan kayak peta kendali S tadi. Oke, lanjut. Kita untuk soal pertama udah seperti ini aja, dan soal yang kedua kita akan buat di new script ataupun di bawah bisa. Kita buat new script aja. Kemudian untuk soal kedua, langkah pertama kita harus menginput data dengan sintak read xlsx dalam kurung tanda kutip kuning ppn 1 atau nama si Excel tadi, kemudian kodenya juga kode Excel di sheet 2. Oke, itu kita run, datanya udah masuk di sini. Itu kita buat diagram fishbone-nya. Oke, di sini dengan sintak cause and effect, karena bahasa lain dari fishbone juga cause and effect diagram. Kemudian kita sintaknya di sini ke sama dengan list, di sini main sama dengan C. Dari soal kedua kita ngambil datanya untuk main. Begitupun untuk metode soal 2 metode. Begitu juga untuk mesin soal 2 soal mesin. Begitu juga untuk si material soal 2. Oke, setelah itu kita tulis sintak efeknya dengan tanda kutip ketidaksesuaian hasil. Oke, cause-nya itu penyebab dan efeknya nanti sama dengan ketidaksesuaian hasil sesuai dari soal atau permasalahan yang diminta. Dapat dilihat di sini untuk fishbone diagramnya, yaitu main pengecekan yang kurang teliti sesuai dengan Excel atau permasalahan yang tadi di soal, dan metode standar atau longgar, mesin yang tidak stabil, material spesifikasi salah, maka efeknya adalah ketidaksesuaian hasil. Sebenarnya di sini kita kalau emang nggak ada Excel-nya dulu di awal, bisa aja masukin atau modifikasi sendiri apa ya yang terkait kes untuk main, kes untuk metode, kes untuk mesin, kes untuk material, dengan contoh tanda kutip kita isi apa yang jadi penyebab. Di sini nanti akan keganti. Oke, segitu aja tutorial singkat dari saya terkait modul 1 di praktikum pengendalian dan penjaminan mutu ini. Saya Firman Maulana Afandi dengan NIM 3333220065 dari praktikan shift 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.